wabarakatuh. Halo teman-teman Pod5, kembali lagi dengan aku Melin. Di podcast kali ini aku udah ditemenin salah satu narasumber dari Pod5, namanya Mas Renaldi nih. Mas Renaldi, apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik sekali. Nah, tak kenal maka tak sayang nih. Jadi kita mendingan kenalan dulu nih sama Mas Renaldi lebih jauhnya. Mas Renaldi boleh perkenalan diri? Oke, nama saya Renaldi Aprianto, umur saya 22 tahun. Saya berasal dari Brebes, Jawa Tengah yang berkuliah di UNY. Saat ini saya sudah memasuki semester akhir. Oh, berarti lagi sibuk nyusun skripsi Iya, ya? lagi sibuk-sibuknya sekali nyusun skripsi. Lagi pusing masalah revisi nih pasti. Tidak ditanyakan lagi pasti itu. Nah, tuh teman-teman, Mas Renaldi ini sampai nyempetin waktu buat bagi pengalamannya loh buat teman-teman Pod5. Nah, untuk kali ini kita bakalan bahas tentang gimana sih pengalaman organisasi Mas Renaldi nih di kampus. Event lomba apa yang pernah diikuti nih sama Mas Renaldi kira-kira. Untuk itu gimana nih Mas Renaldi, bisa nggak cerita awal mula kegiatan organisasi Mas Renaldi di kampus? Oke, jadi pas awal semester itu, pas maba, itu kan saya masuk kuliah itu tahun 2018. Tahun 2018 ya. Bulan September saya mulai aktif kuliah, dan di semester pertama sampai semester kedua itu saya benar-benar fokuskan untuk kuliah. Jadi saya nggak tengok kanan tengok kiri untuk terjun ke organisasi apapun, karena saya masih buta tentang teman-teman organisasi. Saya masih lugu, masih nggak tahu apa-apa, saya masih malu untuk ikut organisasi. Jadi saya benar-benar fokuskan untuk kuliah, dan habis kuliah ya udah pulang ke kampus gitu. Oh, jadi untuk semester awal ya, semester 1 dan 2 ini Mas Renaldi belum ngikutin organisasi satupun ya? Belum sama masih sekali. fokus masalah kuliah, fokus kuliah banget gitu. Nah, terus awal mula ikut organisasi ini mulai dari kapan Mas? Jadi saya pertama kali ikut organisasi itu pas semester ketiga di pertengahan tahun 2019. Itu karena kan di masa MOPDB ya, PPKMB. Oh, berarti kayak Perkenalan kampus. ospek ya? Iya, itu kan banyak banget organisasi yang memperkenalkan, ini loh organisasi saya kayak gini. Saya tuh sangat penasaran dengan organisasi dalam perancangan mobil, perakitan mobil. Waktu itu tuh namanya Garuda UNY Racing Team. Nah, waktu awal-awal semester 3 itu mulai tertarik buat organisasi nih. Iya. Nama organisasinya tadi apa Mas? Garuda UNY Racing Team. Garuda UNY Racing Team. Nah, jadi di organisasi itu tuh benar-benar kita itu membuat mobil dari awal, dari nol sampai jadi, sampai akhirnya nanti dilombakan gitu. Informasi itu datangnya jauh-jauh hari dari pelaksanaan lomba. Jadi pas diumumkannya ada lomba, itu langsung satu basecamp. Kan saya punya basecamp ya, Garuda itu punya basecamp. Garuda itu punya basecamp, itu langsung seluruhnya diseleksi. Jadi awal masuk Garuda itu saya nggak tahu apa-apa. Saya harus ngapain, saya harus berbuat apa di situ, terus saya masuk divisi apa, itu saya sama sekali nggak tahu apa-apa. Nah, pas awal punya keinginan masuk Garuda Racing Team ini, kira-kira apa sih Mas yang jadi motivasi Mas Renaldi ini masuk ke organisasi Garuda Racing Team? Nah, sedangkan kan dari semester 1 sama 2 pengen fokus kuliah dulu nih. Nah, terus semester 3 mulai tertarik ke organisasi. Nah, kira-kira dari Mas Renaldi ini tuh apa sih yang bikin jadi termotivasi mau ikut organisasi di semester 3? Jadi alasannya sangat simpel.
motivasi saya itu sebenarnya cerita dari kakak tingkat Hmm. yang ikut organisasi Garuda, bisa keluar negeri, bisa jalan-jalan, pikiran saya gitu. Nah siapa sih sekarang yang nggak mau keluar negeri? Iya. Gratis, diongkosin, jalan-jalan gitu kan. Akhirnya saya masuklah ke Garuda, pengen belajar ilmu gambar juga gitu kan. Kebetulan saya punya basic AutoCAD gitu. Oh jadi awalnya ini dikenalin sama katingnya ya Kak? Iya. Kakak kelasnya tentang cerita mengenai organisasi Garuda tadi. Itu yang bikin Mas Rinaldi ini termotivasi teman-teman buat ikut Garuda Racing Team. Nah terus untuk proses masuk organisasinya nih Mas, kira-kira gimana nih? Jadi proses masuknya itu tahapannya cuma ngisi formulir. Terus kayak ngisi formulirnya itu juga kayak bikin CV gitu, pengalamannya apa aja, bisa apa aja gitu, nanti buat pembagian di masing-masing divisi. Kebetulan saya kan punya pengalaman AutoCAD di SMK, pernah kursus karena guru saya emang adain kursus di sekolah SMK dulu, kursusnya AutoCAD 2004 gitu. Akhirnya saya kepilih di tim desain karena saya punya basic AutoCAD itu. Nah terus saya masuk itu saya kaget karena AutoCAD ternyata nggak dipakai di situ, sama sekali nggak dipakai karena tim Garuda itu makanya cuma satu aplikasi gambar buat gambar 3D yaitu SolidWorks. Saya benar-benar buta, benar-benar nggak paham tentang SolidWorks. Tapi itu yang saya harus hadapin gitu, karena saya sudah terlanjur nyemplung gitu kan. Sudah terlanjur basah ya Nah, Mas? iya. Ke dunia desain. Dan udah masuk ke Garuda juga ya? Iya udah masuk. Nah, terus itu belum proses buat rekrutmennya belum selesai ya Mas? Belum. Jadi singkat cerita itu pas saya masuk sekitar 2 atau 3 minggu di Garuda itu ada nih pengumuman lomba Ada event ya? ada event di 2 negara sekaligus, Wah, apa aja tuh Mas? di negara Jepang dan Korea. Wah, eventnya teman-teman ada di Jepang dan juga Korea Selatan ya Nah, Mas? iya. Oh. Pengumuman itu diumumkan sekitar bulan-bulan Maret April gitu. Diumumkan, terus Garuda menggelar seleksi dalam internal, seleksi internal untuk siapa aja yang mengikuti event tersebut. Nah, jadi nanti seleksinya itu dibagi per divisi, itu ada berapa orang, nanti dikasih tugas. Nah tugasnya harus selesai. Nah itu divisinya di Garuda Racing Team ini ada apa aja sih Mas? Jadi ada tim desain, Tim desain, ada tim sasis, ada tim pengelasan, ada tim body, ada tim rangka, ada tim kayak admin, dan ada tim penerjemah. Gitu. Nah terus Mas Rinaldi ini termasuk ke divisi mana nih Mas? Divisi desain. Ke divisi Iya. desain teman-teman. Dan itu seleksinya itu kan saya divisi desain ada 5 orang. Iya. Itu seleksinya itu dikasih part asli sama kakak tingkat yang menyeleksi. Part mobil ya tentunya, part mobil dikasih part mobil asli. Nih dibikin semirip mungkin, ukurannya sama, boleh berpegangan sama YouTube ataupun buku desain. Nah itu yang berhasil menggambar itu dengan semirip mungkin dan detailnya sedetail mungkin, itu yang terpilih. Nah kebetulan setelah selesai itu ada 2 orang yang berhasil menyelesaikan tugas. Nah akhirnya ada 2 orang nih yang berhasil menyelesaikan, saya dan teman saya. Akhirnya saya dan teman saya kepilih tuh di tim desain. Saya sebagai kepala dan teman saya sebagai
pembantu. Wakil ya. Ya, wakil pembantu. Nah, eh, seiring berjalannya waktu, pas mendekati hari lomba itu saya terkena musibah. Ayah saya meninggal dunia, jadi saya diharuskan untuk pulang. Itu saat Mas Rinaldi ini mau ngikutin event di Jepang ya? Iya, mau ngikutin event di Jepang. Ayah saya meninggal dan saya diwajibkan untuk pulang. Karena saya di rumah lumayan lama, itu 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi tugas saya digantikan oleh teman saya yang tadi loh. Tapi sebelumnya itu Mas Rinaldi udah ngerjain. Iya, udah separuh jalan. gitu. Udah separuh jalan ngerjain mobil SFJ itu. Itu seharusnya Mas Rinaldi ini ikut ke Jepang berarti ya? Iya. Tapi karena ada suatu musibah, jadi digantikan oleh teman saya tadi. Itu. Jadi saya harus pulang ke rumah rehat sekitar 1 bulan kurang. Itu tugas saya semua digantikan oleh Mas Ragil Triatmeja itu yang pembantu saya. Terus Mas Ragil ini yang mewakili ke Jepang. Nah, singkat cerita, Mas Ragil yang akhirnya diputuskan untuk berangkat ke Jepang. Iya, tanpa saya, karena saya harus menghandle lomba selanjutnya. Baik. Saya harus mau nggak mau menghandle lomba selanjutnya yang bertempat di Korea Selatan. Itu nama lombanya International Student Car Competition. Oh, itu eventnya di Korea Selatan. Itu event selanjutnya dari event Jepang ya, Mas? Iya. Oh. Jadi saya ditugaskan untuk itu. Akhirnya Mas Ragil yang berangkat, terus saya berangkatnya di Korea Selatan. Tetap itu saya sendirian karena Mas Ragil lagi lomba, nggak bisa bantuin saya. Harusnya emang satu tim, saya sama Ragil. Cuma karena lagi berangkat ke Jepang, akhirnya saya sendirian mendesain dari awal. Mobil nggak ada, jadi mobil ada dan dilombakan di Korea Selatan. Itu jarak eventnya itu berapa lama, Mas? Dari event di Jepang sama event di Korea itu kira-kira berapa bulan tuh jaraknya? Event di Jepang itu kan Agustus, berangkat sekitar tanggal 17 Agustus. Habis upacara, pulangnya itu tanggal 9 September. Sedangkan saya berangkat 28 Agustus. Oh, jadi nggak nyampe 1 bulan ya? Iya, mereka mau pulang, saya 2 harinya baru pulang dari Korea. Jadi bisa diartikan bertabrakan gitu. Jadi Jepang itu 3 minggu berarti ya, 3 minggu di sana. Nah, di Jepang yang udah memasuki minggu terakhir, saya baru berangkat ke Korea. Nah, di Korea 2 mingguan terus pulang. Nah, setelah itu habis event itu tibalah Corona. Iya. Berarti waktu awal 2020 ya? Iya, akhir 2019. Oh, akhir 2019. Iya, Ya, Desember 25 Desember itu udah mencuat Corona. Oh iya. Corona. Akhirnya vakum semua. Event-event internasional mandek, nggak ada kelanjutan karena Corona. Event-event dalam negeri juga mandek, semua event mandek. Akhirnya Garuda ini tuh untuk sementara tutup, nggak nerima rekrutmen baru lagi. Karena apa? Karena nggak ada event yang akan diikutin gitu. Sejak saat itu saya udah mulai nggak kerasan di situ karena Garuda udah tutup. Saya mau ngapain? Kuliah online. Saya cuma di kosan dan sambil nyari uang tambahan kerja part time. Di Jogja ya, Mas? Iya, di Jogja. Itu salah satu organisasi yang pernah saya ikutin. Nah, organisasi lainnya juga ada, cuma kalau organisasi lainnya saya nggak terlalu memiliki cerita yang bisa di-share, bisa dibagikan ke teman-teman, karena cuman sebatas anggota dan mungkin pembantu-pembantu aja gitu, nggak mempunyai peran inti gitu.
Jadi saya yang saya ceritakan di sini itu yang mungkin bisa Jadi pelajaran iya ya, jadi teman-teman. pelajaran gitu. Nggak selalu yang kita pengen itu kita dapat gitu sih. Itu aja Mel. Oke, makasih Mas Renaldi udah cerita panjang lebar nih tentang pengalamannya di organisasi ya Mas. Jadi organisasi yang berkecimpung di dunia otomotif ya Mas. Dunia otomotif. Nah, untuk Mas Renaldi ini pernah ikut di divisi desain ya Mas, dan ikut lomba di Korea Selatan teman-teman. Keren kan? Nah, buat teman-teman cerita dari Mas Renaldi ini semoga bisa menginspirasi teman-teman Pot 5 di seluruh Indonesia. Amin. Makasih Mas Renaldi Iya, atas sama-sama, waktunya. Mel. Ketemu lagi di Pot 5 selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.